Indonesia pasca kemerdekaan 95% Muslim. Data statistik tahun 2000 tinggal 79%. Pertanyaan kita, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, apakah di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik? Tanda-tanda itu sudah terjadi. Tanda-tanda itu sudah nampak. Indonesia ini kelak akan jadi Singapura kedua. Artinya pribumi minggir, Cina berkuasa. Kira-kira tanda-tandanya sudah nampak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya ditanya, Ustaz, siapa yang berkuasa di Malang ini? Ya saya jawab, Iwan. Hanya dijawab sama dia, bukan, bukan katanya. Padahal kita selama ini umumnya, ya kan, yang menguasai Malang ini cuma satu kan, Iwan itu, Cina. Tapi ternyata kata dia, oh bukan Ustaz, itu kecil itu. Loh Ustaz belum tahu, kalau datang ke Malang dia bawa helikopter. Loh siapa? Kalau datang ke Malang mesti pakai helikopter. Landingnya di mana? Universitas Macung. Tidak. Siapa? James Riyadi. Ini koordinator 9 naga. Jadi yang menguasai Indonesia sudah ada di Malang, ya kan? Bahkan aparat kita tidak bisa nembus. Ketika Universitas Macung mengadakan reuni ex-PKI, pemutaran film senyap ala PKI, aparat kita tidak bisa nembus karena itu kawasan akademik, ya kan? Sementara 5 tempat yang lain bisa dibubarkan oleh aparat TNI Polri dan pemuda-pemuda Islam, ya. Termasuk di Jalan Panglima Sudirman. Luar biasa berani, ya, berani sekali mereka mengadakan reuni ex-PKI dan pemutaran film senyap. Di mana? Jalan Panglima Sudirman itu kan kawasan markas Angkatan Darat. Berani sekali tes case mereka, ya. Tapi langsung dibubarkan. Sementara yang berhasil di Universitas Macung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi saya dapat info ini mulai dari elit sampai bawah. Sudah jadi cecunguk. Cecunguk itu apa ya? Bahasa Jawa cecunguk itu kan komprador. Kalau bahasa Jawanya jongos. Jadi seperti itulah realitasnya, ya. Makanya apa yang dulu hari Kamis yang lalu saya sampaikan, apa yang diingatkan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Samsudin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Indonesia ini kelak akan seperti Singapura kedua. Antum bisa lihat sejarah. Andalusia mayoritas Muslim. Setelah 800 tahun habis, tidak tersisa. Setelah menghancurkan Andalusia, kekuatan Kristiani Katolik ekspansi ke Filipina. Filipina mayoritas Muslim, ya kan? Yang dulu, yang Kamis yang lalu sudah saya sampaikan. Bahkan ibu kota negara Filipina namanya Manila. Itu berasal dari bahasa Arab, fi amanillah. Jadi umat Islam yang mayoritas di Filipina itu ingin menjadikan ibu kota negara Manila itu menjadi ibu kota Islami. Tapi lemah dalam aspek iqdad. Padahal Allah sudah perintahkan
Allah yang jangan sampai dilupakan oleh kaum muslimin, dan itu masanya ila yaumil qiyamah. Wa'iddul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah sampai memberikan rincian: Yahudi, Nasrani, kafir, munafik, kafir, musyrik, munafik. Ya kan? Siapkan untuk menghadapi mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul kuffar wal musyrikin wal munafikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Abu Dawud. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad menghadapi orang kafir, musyrik, munafik dengan harta-harta kita, dengan jiwa-jiwa kita, ya. Dan wa alsinatikum, dengan lesan-lesan kita. Ini perintah dari Rasulullah yang harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Jadi kita akan diperintah oleh Allah, wa'iddul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Ini masanya ila yaumil qiyamah. Apa yang terjadi di Filipina? Umat Islam melupakan ini. Akhirnya Filipina yang mayoritas muslim dirampas dengan paksa, dan umat Islam dimurtadkan. Sampai hari ini umat Islam yang tersisa tinggal 2%. Di mana? Filipina Selatan, Mindanao, yang disebut dengan bangsa Moro. Singapura 93% muslim, Melayu mayoritas, sekarang tinggal 15%. Presiden Singapura muslimah, ya, iya kan? Presiden Singapura seorang muslimah, tapi itu kan apa, kalau bahasa Jawa, tinggal ngedem-ngedemi. Untuk apa? Ya supaya umat Islam senanglah di Singapura gitu, karena punya presiden muslimah. Tapi yang namanya struktur pemerintahan Singapura, yang punya policy itu bukan presiden, siapa? Perdana Menteri. Jadi cuma untuk ngedem-ngedemi umat Islam yang ada di Singapura. Indonesia pasca kemerdekaan 95% muslim. Data statistik tahun 2000 tinggal 79%. Pertanyaan kita, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, apakah di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik? Tanda-tanda itu sudah terjadi. Tanda-tanda itu sudah nampak, ya kan? Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah Indonesia kerjasama dengan Cina, jadi Indonesia kiblatnya berubah. Setelah dulu kiblatnya ke Amerika, sekarang kiblatnya berubah ke Cina. Apa kalau peribahasanya? Masuk mulut harimau, pindah ke lubang buaya atau mulut buaya? Itulah peribahasanya, seperti itu. Jadi otomatis ketika Indonesia sekarang kiblatnya ke Cina, otomatis gerakan Islamofobi masif sekali, kriminalisasi terhadap ulama masif sekali, gerakan demonologi Islam memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan, masif sekali. Wajar, karena pemodalnya dari Cina. Makanya Profesor Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Indonesia ini kelak akan jadi Singapura kedua. Artinya pribumi minggir, Cina berkuasa. Kira-kira tanda-tandanya sudah nampak? Sudah. Kan Kamis yang lalu sudah saya sampaikan, hasil riset Bank Dunia, 74% tanah seluruh Indonesia sudah milik
Cina. 78% tanah produktif Jakarta sudah milik Cina. 80% aset ekonomi nasional sudah dikuasai Cina. Itu. Makanya kenapa? Belum lagi kita menghadapi disintegrasi bangsa, gerakan-gerakan separatis yang pemantiknya mulai dari Malang ini. Ya kan? Oleh karena itu, 2 jenderal angkatan darat beberapa minggu yang lalu sebelum istimewa 27 sampai 29 Juli datang ke Jawa Timur, mengumpulkan ulama-ulama garis lurus, bukan ulama garis fulus. Jadi ulama garis lurus ini yang dikumpulkan. Jadi 2 jenderal ini memberikan pencerahan pada tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur. Bahkan Mayor Jenderal Purnawirawan Suprapto. Jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini yang gelisah ini purnawirawan jenderal, purnawirawan kan macan ompong, tidak punya power sudah, tapi punya empati, masih punya empati. Jadi beliau sampaikan, juniornya sekarang jadi Pangdam, Pak Suprapto, Mayor Jenderal Purnawirawan Suprapto. Beliau mengatakan di PT Morowali Sulawesi itu kan 70% tenaga kerjanya dari Cina daratan, kurang lebih jumlahnya 80.000. Itu bukan buruh, Pak. Itu setelah dicek tabayun, cek recek di lapangan, itu para militer Cina. Bahkan pekerja-pekerja karyawan dari pribumi melihat beberapa kontainer isinya apa? Senjata. Bahkan Pak Kiflan Zen sudah mendeteksi logistik persenjataan itu sudah disiapkan di Filipina. Makanya kenapa itu pekerja-pekerja dari Cina itu datangnya sebelum subuh di Bandara Soekarno-Hatta. Itu larinya ke Bandara Kendari, arahnya ke Sulawesi untuk mendekati logistik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.